Apakah seseorang mampu merasakan kaya secara finansial, sekaligus dia mampu merasakan kekayaan secara mental, hingga akhirnya mampu merasakan kekayaan secara spiritual? Mengapa tidak? Yuk, mari sama-sama kita saksikan videonya. Halo sahabat jiwa, ketemu lagi di channel kita Pergi Untuk Kembali. Saat ini kita akan sama-sama belajar membahas beberapa buku yang penting untuk kita jadikan referensi dalam menata kehidupan hidup kita. Terutama dalam sesi ini kita akan lebih banyak akan membahas tentang kaya secara finansial dan mental, hingga kaya secara spiritual. Mungkinkah itu terjadi? Baik sahabat-sahabat semua, mari kita bahas buku yang ditulis oleh Rizky Mahendra pada tahun 2005. Tentu buku ini sudah lama ya, dengan tahun dimana kita mendengarkan video ini ya, sebab sekarang kita berada di tahun 2024, berarti sudah lebih daripada 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Jadi teman-teman, di buku ini bisa memberikan kepada kita semua sebuah gambaran perjalanan agar kita mulai hari ini, detik ini, merancang bahwa sesungguhnya pencapaian kekayaan secara finansial, mental, dan spiritual itu memiliki pola, memiliki ilmu, di mana ilmu dan pola ini ketika kita bisa pahami dan kita mulai menerapkan dalam hidup ini, maka seiring waktu kita akan bisa sampai ke puncak ya, bisa sampai kepada tujuan kita, bagaimana kita bisa memiliki kekayaan secara finansial berupa harta atau uang. Kemudian kita juga memiliki mental, di mana kita punya semangat yang kuat menjalani kehidupan ini tanpa menyerah. Sekaligus kita punya nilai-nilai spiritual dalam hidup ini melalui kekayaan kita, sebab kita mampu merasakan sebuah kenikmatan, kesyukuran, keberkahan hidup, sehingga apapun yang kita dapatkan dalam harta ini yang membuat kita kaya, kita bisa memberikan sumbangsi yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita di masa hidup kita saat ini. Baik sahabat jiwa, kita mulai menjawab sebuah pertanyaan. Sebenarnya ada banyak pertanyaan yang kemudian penting kita menemukan jawaban-jawaban dari soal atau pertanyaan ini. Yang pertama adalah, kenapa dalam kehidupan yang kita lihat saat ini seolah-olah ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin? Apakah kemudian orang kaya itu spesial sehingga manusia yang hari ini tidak memiliki kekayaan terbatas untuk menikmati kekayaan seperti yang dinikmati oleh orang-orang kaya? Kemudian yang kedua sahabatku, bisakah semua orang menjadi kaya, atau hanya orang-orang tertentu saja ya yang kemudian bisa menjadi kaya? Apakah kemudian yang hari ini, apakah kita atau keluarga kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang kondisi hari ini dalam keterpurukan, dalam kemiskinan, dalam kekurangan harta, itu tidak layak menjadi orang-orang kaya seperti orang-orang kaya yang ada di sekitar kita? Apakah seperti itu sahabat-sahabat semua? Selanjutnya, kalau dikatakan orang kaya, apa yang menjadi ukuran bahwa seseorang itu bisa dikatakan menjadi orang yang kaya? Apakah kemudian ketika dia memiliki harta yang banyak, punya uang yang banyak, punya rumah yang besar, punya banyak kendaraan, punya banyak aset bisnis, apakah itu yang dimaksud dengan kaya raya? Ataukah ada hal lain yang kemudian dikatakan menjadi ukuran seseorang dikatakan menjadi orang kaya?
Selanjutnya adalah kenapa ada orang-orang yang sudah bekerja keras, tapi dalam fakta hidupnya dia masih menjadi orang yang miskin. Di mana kalau kita melihat dia telah mengeluarkan banyak energi fisik, banyak mengeluarkan keringatnya, banyak menghabiskan waktunya untuk mencari harta, namun ujung-ujungnya juga dia terbatas dengan finansial, terbatas dengan keuangan untuk menjalani kehidupannya. Kemudian di satu sisi, kenapa ada orang yang kelihatannya hanya ongkang-ongkang kaki saja, tapi kemudian dia tetap menjadi orang-orang yang kaya raya, malah kekayaannya semakin hari semakin berkembang. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan? Kalau ukurannya adalah kerja keras, tentunya orang-orang yang meluangkan waktunya lebih banyak, mengeluarkan keringatnya lebih banyak, dan mengeluarkan energi fisiknya lebih banyak, tentunya dia harus menjadi yang kaya. Dan orang yang kelihatannya malas seharusnya menjadi orang yang miskin. Tapi tidak seperti itu kejadiannya. Bagaimana kita bisa menemukan jawaban atas fenomena-fenomena ini? Sahabat-sahabatku, kemudian ketika seseorang sudah mencapai puncak kekayaan, namun kenapa di puncak kekayaannya tidak serta-merta harta kekayaan itu menjadikannya menjadi orang-orang yang bahagia, di mana segala hal telah dimiliki, namun kebahagiaan itu tak dimiliki? Kenapa bisa kekayaan tidak sebanding lurus dengan kebahagiaan? Apa yang salah di sisi orang-orang yang sudah memegang harta banyak, tapi kemudian bahagia itu tidak dirangkumnya? Teman-temanku semuanya, kemudian penting kita mengenal dan mengetahui apa sebenarnya jalan atau cara agar seseorang bisa mendapatkan kekayaan jauh lebih cepat dibanding ketika dia tidak memahami ilmu tentang mengelola kekayaan ini. Dan ketika kita paham tentang ilmu itu, kita harus memulainya dari mana? Mudah-mudahan dalam video ini dan beberapa video dan selanjutnya kita mampu menemukan jawaban-jawaban yang hadir di depan kita di layar ini. Oke, ini juga sangat penting sahabat-sahabat semua, bahwa kenapa ilmu tentang menjadi kaya tidak diajarkan di sekolah? Bahwa ujung daripada ilmu yang didapatkan oleh siswa-siswa kita, tentunya dia akan melanjutkan untuk mencari nafkah. Dia harus bekerja, dia harus berbakti, dia harus berkarya, dan dari situ kemudian dia mendapatkan penghasilan. Berarti ilmu yang dia pelajari dari kecil hingga dewasa, kemudian dia masuk ke dunia kerja, sesungguhnya semua itu dibutuhkan agar mampu mendapatkan penghasilan di masa ketika mereka sudah kerja. Tapi kenapa di sekolah-sekolah kemudian tidak diajarkan mereka bagaimana cara mengelola keuangan, sehingga ketika dia masuk ke masa pencarian nafkah atau mengelola hartanya, dia mampu mengelola itu dengan cara yang terbaik, dengan cara yang lebih cepat, sehingga dia mencapai kebebasan finansial. Kenapa kecerdasan finansial tidak diajarkan di sekolah-sekolah kita, disandingkan dengan materi-materi tentang pemberdayaan diri, pengetahuan tentang skill-skill dan pembiasaan-pembiasaan? Dan selanjutnya adalah apa solusi agar kita bisa kaya raya dan juga bahagia sekaligus? Dan ini penting untuk kita tahu ilmunya semua. Baik sahabat-sahabat semua, jadi pertanyaannya adalah,
Mungkinkah kaya secara lahir dan batin itu terwujudkan? Kita akan masuk di pembahasan pertama bahwa mungkinkah akan kita merasakan kaya lahir? Ya, mungkin akan merasakan kaya lahir jika kita memanfaatkan ada 6 hal, di mana 6 hal ini kita gunakan sebagai jalan kita untuk mengembangkan diri, potensi diri kita, dan dari sinilah kemudian kita menjadi orang-orang yang ekspor, orang-orang yang ahli di bidang yang kita senangi dan kita sayangi dan kita cintai, dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai jalan untuk langkah pertama untuk menuju kebebasan finansial atau menuju kepada puncak kekayaan yang sebenarnya. Yang pertama adalah ilmu yang potensial mendapatkan uang. Jadi kalau Anda dan kita semua ingin menjadi orang yang expert, orang yang ahli, tentu kita butuh informasi, kita butuh ilmu pengetahuan, kita butuh skill, teman-teman. Dan dari skill inilah yang kemudian kita dihargai, kita dipandang, kita dianggap menjadi orang-orang yang ahli di bidangnya. Ilmu inilah yang akan memberikan kepada kita sebuah kekuatan yang bisa berbeda dengan orang-orang yang lain. Jadi Anda harus punya ilmu, di mana ilmu inilah yang akan menjadi awal perjalanan kesuksesan Anda. Yang kedua, Anda harus fokus ingin mendapatkan uang. Jadi teman-teman, melalui ilmu yang Anda dalami, yang akan menjadi cikal bakal profesi Anda harus fokus bahwa melalui karya saya, melalui pekerjaan saya, tentunya saya akan mendapatkan penghasilan, di mana penghasilan ini yang akan membiayai hidup saya, membiayai misi hidup saya, membantu keluarga saya dan membantu banyak orang lain. Anda harus fokus melalui pekerjaan yang telah kita pilih. Kita harus fokus mempersiapkan itu dari awal. Yang ketiga teman-teman, untuk mendapatkan kekayaan lahir, ya, kita harus bersungguh-sungguh, ya, dengan fokus yang sudah kita miliki, ditambah dengan kesungguhan dalam menjalankannya, maka seiring waktu apa yang akan kita rencanakan dan apa yang akan kita tuju tentu akan mudah untuk mendapatkannya. Karena kenapa? Ada energi besar yang selalu kita tularkan dalam diri kita melalui kesungguhan. Selanjutnya adalah kita harus siap membayar cara mendapatkan uang. Jadi ketika teman-teman ingin menjadi orang-orang yang punya pengembangan diri yang potensial, kita harus siap untuk membayar segala hal informasi ilmu yang akan kita manfaatkan dalam kehidupan. Kita harus mengeluarkan harta kita untuk membayar apapun yang menunjang profesi kita. Kita harus membayar uang kuliah, kita harus membayar biaya-biaya yang mendukung itu, kita harus membayar buku yang kita beli, kita harus membayar pelatihan yang kita inginkan. Dengan itu semua, sesungguhnya kita telah mempersiapkan pengembangan diri kita jauh lebih baik. Karena inilah semua yang menjadi cikal bakal kita akan mendapatkan kaya secara lahir. Dan ini penting juga, di mana orang-orang hebat adalah orang-orang yang memiliki mentor. Karena Anda ingin kaya, maka Anda harus punya mentor dari orang-orang yang telah sukses, orang-orang yang sudah nyata dalam hidupnya dilingkupi dengan harta yang melimpah. Anda penting untuk belajar dengan mereka, belajar cara hidup mereka, belajar karakter hidup dia, dan bagaimana cara dia mengelola keuangan. Dan selanjutnya teman-teman adalah siap berproses dengan sabar dan syukur. Apapun kondisi yang akan kita tuju sahabatku, semua adalah perjalanan, dan seluruh perjalanan Anda penting memiliki dua karakter yang sangat powerful, yaitu Anda harus sabar. Kenapa kita harus sabar? Karena jalan yang akan kita tempuh
itu jauh daripada posisi kita berada saat ini. Dan ketika kita ingin menuju ke sana, Anda membutuhkan kesabaran. Dan kita pun membutuhkan sifat syukur, sebab dalam menjalani perjalanan yang jauh itu kita butuh bersyukur atas hal-hal kecil yang kita lewati setiap hari, setiap saat. Seiring dengan perjalanan yang panjang, kita mensyukuri hal-hal yang telah kita raih sedikit demi sedikit. Mungkinkah kemudian kita akan kaya batin? Ya, mungkin jika kita semua memanfaatkan kesuksesan kita untuk melakukan hal-hal ini. Yang pertama adalah Anda ketika sudah kaya, sudah memiliki sesuatu, karena Anda tidak bisa melakukan sesuatu ketika Anda tidak memilikinya. Nah, ketika Anda sudah memiliki, apakah itu harta atau kekayaan, Anda bisa melakukan hal-hal ini. Yang pertama, Anda memberi. Anda bisa melayani orang lain, Anda bisa mendorong orang lain untuk dia bangkit dari keterpurukannya. Anda bisa tolong dia, kemudian Anda bisa memuliakan dia dengan cara memberikan dia penghasilan dari pekerjaan yang dia kerjakan bersama dengan Anda. Dan teman-teman, Anda bisa bantu siapapun. Anda bisa memulai dari keluarga Anda, kemudian Anda bisa bantu fakir miskin, yatim piatu, orang tua jompo, dan janda-janda tua, di mana mereka semua membutuhkan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang tidak hanya sibuk dengan kesuksesan dirinya. Dan sahabat-sahabatku, Anda bisa memulai memberikan manfaat kesuksesan Anda pada siapapun yang Anda inginkan, yang Anda dapatkan, baik dari keluarga dekat Anda atau orang-orang yang ada di sekitar Anda. Anda bisa membantu mereka dengan ilmu yang Anda miliki. Anda bisa bantu dengan harta Anda, tenaga. Anda bisa berikan waktu atau perhatian menjenguknya, bersilaturahmi dengannya, berdiskusi dengannya. Bahkan Anda bisa melakukan hal-hal yang mungkin saja mereka tidak paham dan tidak mengetahuinya, yaitu Anda mendoakan dia. Jadi teman-teman, inilah yang membuat kita semua di puncak kesuksesan kita sambil kita kaya secara lahir dengan mengikuti 6 pola di awal tadi. Kemudian kita barengi sambil berjalan membesarkan kemampuan kita dalam melakukan 6 hal di awal dalam mencapai kekayaan lahir. Kemudian kita selingi melakukan hal-hal yang memanfaatkan kesuksesan kita. Inilah yang akan membuat kita memiliki kaya batin di dalam diri kita. Dan selanjutnya, sahabat-sahabat semua, mengapa Anda harus jadi kaya? Dalam kitab Durratul Nasihin halaman 16 karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Kubiri, ada sebuah kisah. Dari kisah ini kita mengambil manfaat dan pelajarannya tanpa kemudian membeda-bedakan hal atau profesi yang diceritakan dalam kisah ini, tapi sesungguhnya ada manfaat. Jadi ketika manusia berlomba-lomba ingin masuk surga, maka hadirlah seorang syuhada meminta dimasukkan lebih awal. Kemudian syuhada itu ditanya, kenapa kamu sehingga memiliki karakter atau memiliki semangat untuk berjuang di jalan Allah? Kemudian syuhada berkata bahwa saya mendapatkan informasi, saya diajarkan oleh salah satu guru yang ada di kehidupan saya. Kemudian Haji Mabrur ketika diminta untuk masuk surga di awal, ternyata Haji Mabrur pun mampu melakukan hajinya dengan baik dan merasakan manfaat dari haji itu dan berdampak dalam kehidupannya. Itu pun karena informasinya, karena ilmu yang didapatkan pun dari ulama yang hidup di kampungnya. Dan teman-teman, ada ulama akhirnya diminta untuk duluan masuk surga. Ketika ulama ini ingin masuk surga, ulama ini kemudian berkata, saya tidak berhak lebih dulu masuk dalam surga karena apa yang saya ajarkan itu berkat orang-orang yang dermawan dalam hidupnya, di mana orang-orang dermawan ini hadir membantu
sarana-sarana pendidikan, orang-orang yang hadir membuat fasilitas-fasilitas pendidikan sehingga orang mampu belajar dengan baik. Teman-teman, apapun amal baik yang kita lakukan sesungguhnya itu akan berdampak baik dari diri kita. Namun dari cerita ini bisa kita mengambil pelajaran bahwa sebaik-baik kita adalah yang paling berharga atau paling bermanfaat buat dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Mungkin orang-orang yang syuhada, mabrur, ulama, boleh jadi dia baik buat dirinya dan orang lain. Tetapi dari cerita ini sesungguhnya hanya ingin menekankan kepada kita bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang lain dan memikirkan orang lain dan dampaknya lebih banyak dirasakan oleh orang lain, maka itulah makna dari kisah yang kita telah ceritakan. Dan ketika Anda kaya secara lahir dan batin, sungguhnya membuat hidup Anda jauh lebih nikmat dan Anda memiliki kebebasan waktu. Anda bahkan mampu beraktivitas sesuai dengan bakat yang Anda sukai. Anda tidak lagi bekerja di sebuah pekerjaan yang sesungguhnya Anda pun tidak senang untuk itu. Tapi Anda bisa memilih pekerjaan yang Anda geluti setiap hari dalam keadaan sangat bahagia. Kenapa? Karena aktivitas itu adalah bakat Anda sendiri. Kemudian Anda bisa membuka usaha. Dengan Anda membuka usaha sesungguhnya kita memberikan bantuan kepada orang-orang, membuka peluang-peluang usaha, membuka tenaga kerja sehingga mereka yang sibuk mencari kerja bisa mendapatkan manfaat dari diri kita. Dengan Anda kaya lahir batin, Anda bisa memberi manfaat lebih besar, lebih banyak, dan lebih sering. Dan tentunya Anda mampu hidup jauh lebih bebas bersama keluarga Anda. Anda bisa mendampingi keluarga Anda dari pagi hingga malam. Anda mampu mendampingi perkembangan hidupnya karena Anda tidak sibuk lagi bekerja secara fisik dan waktu, sebab semua berjalan, semua sistem berjalan buat diri Anda untuk mendapatkan pendapatan sebagai pendapatan yang pasif income. Kemudian teman-teman, ketika kita kaya lahir batin, ya, Anda mampu berjalan kemanapun. Anda bisa berkunjung kepada satu kampung, satu daerah, satu negara. Bahkan Anda bisa berjalan bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi. Jadi untuk menjadi kaya lahir batin dan semua orang berpotensi untuk itu, maka di video ini kita akan bahas 3 potensi dalam diri kita yang bisa membuat kita menjadi orang kaya, di mana 3 potensi ini sama dimiliki oleh siapapun dari kita semua. Yang pertama adalah potensi waktu, di mana setiap manusia punya waktu yang sama dalam sehari. Ketika waktu ini kita paparkan dalam perjalanan hidup manusia, sesungguhnya ada 3 kelompok usia. Yang pertama adalah di mana usia kanak-kanak dan remaja, 0 tahun sampai 14 tahun. Kemudian ada masa pemuda dan dewasa dari 15 tahun sampai 45 tahun. Kemudian ada masa tua dan renta di usia 46 tahun dan seterusnya. Teman-teman, ketika kita melihat perjalanan hidup ini, sesungguhnya ini terlihat panjang, tapi ketika kita menjalaninya, sesungguhnya perjalanan waktu itu sangat singkat teman-teman. Dan tanpa terasa anak kita yang kecil sudah berada di usia 15 tahun. Yang tadinya di usia 15 tahun, tanpa sengaja dia sudah berada di usia 46 tahun. Sangat singkat. Namun orang-orang yang punya target, yang punya persiapan hidup, dia bisa memahami bahwa akan ada masa dia akan tua renta, ada masa dia sudah tidak bisa produktif. Maka orang-orang hebat tentunya dia memanfaatkan waktu yang ada ini untuk mempersiapkan masa-masa mereka dia akan datang. Jadi orang-orang hebat, orang-orang yang siap kaya raya adalah orang-orang yang sudah paham bahwa di ujung perjalanan usianya dia akan menjadi lemah, dia akan menjadi tidak produktif, dan dia menyusun itu, mempersiapkan itu dari awal. Waktu berkarya untuk masa depan. Dia bisa memanfaatkan di masa mudanya, masa pemudanya, masa dewasanya untuk bisa mempersiapkan hal-hal yang dia butuhkan di masa akan datang. Inilah potensi yang pertama. Ketika kita menyadari ini,
akan membuat kita mempersiapkan hidup menjadi orang yang kaya lahir dan batin. Oke sahabat jiwa, potensi yang kedua adalah semesta energi. Jadi limpahan alam semesta dan seluruh isi. Sebab siapapun dari kita mampu mengakses seluruh alam semesta dan seluruh isinya. Sebab kenapa? Karena semesta ini dan segala isinya adalah energi. Sebagaimana yang telah ditemukan oleh Albert Einstein pada tahun 1905 yang mengatakan bahwa materi sesungguhnya adalah energi. Berarti seluruh isi daripada semesta ini adalah energi. Sebagai contoh kita mengambil materi air. Air adalah materi yang nampak, yang berwujud, yang bisa disentuh, bisa dilihat, yang bisa digunakan. Dan ketika kita mengakses materi lebih dalam, maka kita akan menemukan ada molekul air, di mana molekul air adalah H2O. Dan ketika kita mendalami lebih jauh ke dalam, kita membelah lebih dalam, maka kita akan menemukan unsur atom. Ada 2 atom hidrogen dan ada 1 atom oksigen. Dan ketika kita lebih mendalami membelah oksigen, maka kita akan menemukan ada elektron, neutron, dan proton. Dan ketika kita mendalami proton lagi, kita akan menemukan quark. Quark adalah wujud daripada energi itu sendiri. Jadi walaupun energi kita mengatakan tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tapi sesungguhnya dia ada, yang disebut dengan quark. Dan segala benda yang kita lihat hari ini itu disusun oleh komponen-komponen. Artinya materi, isi dari materi itu ada quarknya. Pernah kita mendengar tentang hukum kekekalan energi yang mengatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan tapi hanya berubah bentuk. Jadi bayangkan teman-teman, ada sebuah ruangan semesta tanpa batas, di mana di ruangan ini, di alam semesta ini ada lautan, ada planet-planet masuk bumi, dan ada bima sakti yang sangat luas dan besar. Dan bayangkan itu semua ada dalam suatu ruangan yang tanpa batas, dan semua itu adalah energi. Karena dia energi, maka sesungguhnya dia akan terhubung dengan diri kita, terhubung dengan siapapun yang ingin mengakses itu. Kita ambil sebuah contoh, ada seorang yang berada dalam suatu ruangan berteriak, di mana ruangan itu ada dinding. Nah, dinding ini ketika kita ingin berbicara tentang energi, dinding adalah suatu benda, tapi di dalam dinding itu ada quark, ada energi, dan kita pun ada energi. Dan di dalam ruangan itu ada udara, dan udara itu adalah penyusunnya adalah oksigen, ada hidrogen, dan ada nitrogen. Dan udara yang ada di dalam ruangan sesungguhnya itu pun udara yang ada di luar ruangan. Maka yang mampu menyampaikan suara yang dari ruangan itu keluar ruangan sesungguhnya pun sama, karena suara adalah energi dan udara adalah energi, di luar ruangan pun adalah energi, dan itu akan terhubung dengan satu yang lain. Setelah itu kenapa kemudian suara itu mampu didengar oleh kita ketika kita berada di luar ruangan. Namun jika seandainya ruangan itu terlalu tebal, tidak mampu terakses oleh telinga, tapi bukankah sesungguhnya mampu ditangkap oleh hati kita yang sering kita kenal dengan telepati? Itu pula lah yang terjadi pada frekuensi signal pada handphone kita, pada siaran-siaran TV kita, di mana kita tidak melihatnya, tapi sesungguhnya dia bisa berwujud bersambungnya komunikasi dengan orang lain. Artinya apa sahabat-sahabat semua? Karena semua adalah energi, maka semua terhubung. Anda akan bersama dengan orang-orang yang hobi sama dengan Anda.
Artinya teman-teman, untuk mengukur energi kita, maka kita bisa melihat ke dalam diri kita dan pergaulan kita. Dengan siapa kita berteman, bersahabat, sesungguhnya itulah energi kita. Karena kita akan selaras dan nyaman dengan orang-orang yang setipe dengan diri kita. Karena kesukaan kita itu adalah energi, dan kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang sama dengan diri kita. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah potensi tentang pikiran, bahwa sesungguhnya pikiran adalah cara mengoptimalkan semesta energi melalui pikiran. Kalau kita sudah sadari bahwa semua terhubung dalam dunia energi, bagaimana cara mengendalikan energi semesta? Caranya adalah melalui pikiran Anda. Jadi pikiran Anda adalah satu-satunya cara yang Anda bisa berikan ke semesta. Karena itu adalah sebuah pemancar gelombang energi yang Anda pancarkan ketika Anda berpikir. Dan itu akan menggerakkan semesta. Jadi ketika Anda ingin semesta melayani Anda ingin menarik hal-hal yang ada dari semesta, maka Anda cukup melakukan dalam diri Anda yang namanya berpikir. Anda harus memikirkan, maka semesta akan mewujudkan. Seperti yang telah kita kenal dengan penemuan Henry Ford, di mana Henry fokus berpikir bagaimana caranya menciptakan mobil, maka seiring dengan waktu dia akan menemukan mobil. Thomas Alva Edison pun melakukan, dia berpikir bagaimana caranya dalam kehidupan ini. Bola lampu, maka lampu pun berwujud nyata menjadi sebuah benda materi. Begitu pula dengan Wright Brothers, bagaimana dia memikirkan supaya dia bisa terbang seperti burung, maka terciptalah pesawat. Artinya apa sahabat-sahabat semua? Fokus pada satu tujuan yang paling. Jadi dengan pikiran, dengan potensi pikiran Anda fokus memikirkan hal yang Anda inginkan, maka sesungguhnya semesta akan mewujudkan. Jadi ketika Anda ingin menciptakan kekayaan lahir dan batin, maka Anda harus memulai dari diri Anda dengan berpikir, fokus untuk mewujudkan hal itu. Ini seperti halnya ketika Anda melihat ada 3 baterai yang ada di hadapan kita. Ketika dikonekkan itu menjadi kekuatan yang sangat besar. Namun ketika Anda memisahkan ketiga baterai ini, maka sesungguhnya dayanya pasti lebih lemah daripada ketika Anda mempersatukan. Begitu pula dengan kaca pembesar, ketika difokuskan pada satu titik, maka dia akan membakar hal-hal yang ada di hadapannya. Namun ketika kaca pembesar ini Anda abaikan, Anda tidak fokuskan, maka dia tidak akan bisa membakar. Jadi sahabat-sahabat semua, jika semua manusia memiliki waktu yang sama, seperti potensi yang pertama, kemudian ada potensi yang kedua, di mana energi semesta yang sama bisa terhubung dengan siapapun. Kemudian potensi yang ketiga adalah kemampuan pikiran Anda yang mampu fokus. Berarti kita semua manusia layak untuk kaya, dan kita punya kesempatan yang sama menjadi kaya, seperti orang-orang kaya yang ada di sekitar kita. Maka teman-teman, inilah yang harus kita patrikan dalam diri kita. Kita memulai dari spiritual, kemudian kita bangun mentalitasnya, kemudian kita arahkan ke emosionalnya, kemudian akhirnya menjadi sebuah fisik. Inilah kelemahan kita, sebab ketika kita ingin menjadi kaya, kita memulai dari fisik. Kita mewujudkan hal-hal fisik terlebih dahulu, kemudian kita terpengaruh dengan emosional. Kita ingin memiliki kekayaan itu, kemudian mentalitas kita belum matang, belum cukup. Yang keempat, kita tidak kuat melakukan itu karena sebuah niat spiritualitas yang masih rendah. Beda kemudian ketika kita menjalani perjalanan kaya lahir batin kita melalui pendekatan spiritual. Artinya kita memulai segala sesuatu dengan keyakinan, dengan sebuah niat mulia, dengan sebuah pengorbanan, dengan sebuah harapan yang bisa bermanfaat lebih banyak kepada kehidupan ini. Kemudian Anda hadirkan mentalitas Anda hadirkan sifat-sifat yang penuh dengan kesungguhan,
penuh dengan semangat, tidak pantang menyerah, tidak mengeluh. Anda hadir menjadi orang-orang yang punya mental yang kuat untuk mewujudkan hal-hal yang mulia. Kemudian Anda hadirkan emosional Anda. Anda hadirkan diri, merasakan sebagaimana Anda telah merasakan kekayaan itu telah hadir dalam diri Anda. Anda hadirkan rasa syukur, Anda hadirkan rasa sabar, dan Anda hadirkan rasa terima kasih kepada semesta dan kepada kehidupan yang telah Anda jalani. Dan yang terakhir adalah fisik. Fisik adalah bentuk pernyataan yang nyata terjadi di kehidupan kita, disebabkan waktu perjalanan yang Anda tempuh mewujudkan impian Anda. Apa yang Anda impikan telah berbentuk nyata dalam bentuk fisik dan materi, disebabkan karena rasa emosional Anda dengan mentalitas yang kuat serta tujuan spiritualitas yang mulia. Itulah hal-hal yang di awal ini menjadi pembahasan kita. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lanjutan dari buku ini. Untuk itu, sampai ketemu. Salam sehat, salam kaya raya, salam bahagia.